Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zikri Maulana. Saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu tugasnya mengulas dan atau mereview salah satu buku atau jurnal. Nah, kali ini saya di sini akan mengulas dan mereview salah satu jurnal dari Universitas Gadjah Mada dengan judul Hubungan Antara Filsafat dan Agama. Ya, bahwasanya sebagian orang itu menganggap bahwa filsafat itu bertentangan dengan agama, dan orang yang berfilsafat itu akan berujung pada sebuah kesesatan. Nah, saya di sini akan mengulas itu. Apakah filsafat dan agama itu bertentangan atau tidak? Dan apakah filsafat dan agama itu mempunyai hubungan yang erat gitu? Apakah agama dan filsafat itu saling melengkapi atau tidak? Nah, untuk mengetahui hubungan antara filsafat dan agama, mari kita jelaskan terlebih dahulu gitu. Apa itu filsafat? Saya terlebih dahulu akan membahas pengertian filsafat. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu berasal dari kata philos yang berarti cinta atau mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Jadi pada dasarnya filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan pengetahuan. Dalam sejarah perkembangan pemikiran manusia, filsafat itu bukan diawali dari definisi, akan tetapi filsafat itu diawali dengan kegiatan berpikir. Bagaimana berpikir tentang segala sesuatu secara mendalam. Orang yang berpikir tentang segala sesuatu itu tidak semuanya merumuskan pada sebuah definisi dari sesuatu yang dia teliti, termasuk juga pengkajian dalam filsafat. Ada yang mengatakan lebih baik pengertian atau definisi filsafat itu tidak dibicarakan terlebih dahulu, karena jika orang telah banyak membaca atau belajar tentang filsafat, dia akan mengerti gitu dengan atau akan mendefinisikan apa itu filsafat itu sendiri. Namun demikian, definisi filsafat bukan berarti tidak diperlukan gitu. Bagi orang yang mempelajari filsafat, itu definisi sangatlah diperlukan gitu, terutama untuk memahami pemikiran orang lain. Nah, saya di sini akan menyebutkan gitu definisi filsafat menurut Imam Al-Farabi, bahwasanya filsafat itu adalah ilmu yang mengenai yang ada gitu, yang tidak bertentangan dengan agama, bahkan sama-sama bertujuan mencari kebenaran. Jadi menurut Imam Al-Farabi, bahwasanya filsafat itu ilmu yang mengenai yang ada gitu. Jadi tujuan dari filsafat itu mencari kebenaran. Setelah tadi membahas tentang pengertian filsafat, selanjutnya akan membahas tentang pengertian agama. Agama dalam bahasa Sanskerta yang artinya adalah kepercayaan. Agama dapat diartikan bahwa agama itu sebagai kepercayaan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pengawas seluruh alam semesta. Agama juga dapat dipercayai sebagai suatu sistem kepercayaan dan peribadatan yang didasarkan pada keyakinan tertentu. Menurut Harun Nasution, definisi agama itu adalah pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi gitu. Jadi dapat disimpulkan dari definisi Harun Nasution itu,
bahwasanya agama itu menunjukkan kepada kekuatan gaib yang ditakuti, disegani oleh manusia. Jadi setelah kita membahas pengertian filsafat dan pengertian agama, selanjutnya kita akan mengetahui gitu hubungan antara filsafat dan agama. Oke. Jadi filsafat dan agama itu mempunyai hubungan yang baik gitu. Meskipun keduanya itu berasal dari epistemologi yang berbeda gitu. Filsafat itu berawal dari sebuah ragu-ragu atau rasa ingin tahu, sedangkan agama itu berasal dari dogma-dogma agama. Jadi hubungan antara filsafat dan agama itu sama-sama mencari kebenaran gitu. Meskipun metode dari keduanya berbeda gitu. Filsafat untuk mencari kebenarannya itu menggunakan akal atau rasio, sedangkan agama itu menggunakan wahyu-wahyu atau wahyu ilahi. Jadi filsafat dan agama itu saling berdampingan gitu. Jadi filsafat membuat pertanyaan lebih jauh dan lebih mendalam berdasarkan pengalaman realitas. Terus agama itu memperjelas tentang semua yang terjadi di alam ini, bahwa semua itu terjadi adalah kehendak Tuhan yang sudah digariskan. Mungkin sekian gitu yang dapat saya sampaikan gitu. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan segala salah dalam penyampaiannya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.